Selamat malam dengan Ari. Mas Ari. Mas Ari, Anda akan menjadi peserta uji nyali kali ini. Apa persiapan Anda serta motivasi ingin mengikuti uji nyali ini? Motivasi saya pengen mencari tahu apakah makhluk halus itu ada. Sebelumnya Anda tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu? Tidak, cuma di teman saya waktu yang kesurupan pernah. Anda hanya pernah melihat dan mendengar ceritanya? Ceritanya. Kita akan kedatangan seorang narasumber. Selamat malam, Pak Waribi. Pak Waribi, bisa Bapak jelaskan kepada peserta dan kita semua tentang cerita maupun sejarah mengenai lokasi uji nyali kita pada malam ini? Sekarang kita berada di sebuah gua, yang mana gua ini sudah disakralkan oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, yaitu Gua Cermai. Gua Cermai adalah satu gua yang dulu untuk bertemunya para Sunan waktu mau mendirikan kerajaan Mataram. Nah, Mas Ari, Anda sudah mendengar penjelasan dari narasumber kita. Bagaimana? Anda masih siap dan ingin melanjutkan uji nyali ini? Siap, lanjutkan uji nyali. Semoga apa yang Anda inginkan, tadi Anda katakan Anda ingin merasakan hal-hal yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, itu dapat terlaksana malam ini. Terima kasih Pak Waribi atas keterangannya. Saya akan mengantarkan peserta ke lokasi uji nyali. Oke, ya. Silakan. Selamat beruji nyali. Mari Mas Ari. Mas Ari, saya akan membacakan peraturan uji nyali ini. Peraturannya adalah Mas Ari akan ditinggal sendiri di sini dan melaksanakan uji nyali selama 2 malam. Anda ditugaskan untuk merasakan kegiatan gaib yang ada di lokasi ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami sudah siapkan perbekalan untuk Anda. Dan juga 1 buah lilin. Karena lilin itu akan menjadi sumber cahaya satu-satunya bagi Anda selama uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Dan kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Karena apabila Anda di luar jangkauan kamera kami tidak menjamin keamanan Anda. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan jika ada hal-hal yang terjadi, apabila Anda tidak merasa kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera membantu Anda. Satu lagi. Kami menambahkan helm berkamera ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Bisa dipasang. Mas Ari, gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali.
kayak ada bayang putih itu. Aku nggak ganggu kok. Aku pusing. Saya cuma pengen kenalan, saya nggak ganggu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan wujud kalian. Pak Waridi, Mbak Citra, di malam pertama uji nyali ini sudah ada beberapa kali kejadian yang dialami oleh peserta. Iya. Ya, kepada Pak Waridi, ini dikarenakan memang tempat yang sangat disakralkan ini sehingga akhirnya menimbulkan beberapa aktivitas yang ada di malam pertama ini. Iya. Dari awal memang kita sudah menyampaikan bahwa di tempat ini adalah ada titik ether yang sangat kuat. Dan setelah dari uji nyali kita masuk, dia kan istilahnya menantang, ingin menampakkan. Pada pertama kali dengan dia menantang itu ada benturan-benturan energi sehingga bisa mempengaruhi, mungkin dia pusing, mungkin dia ngantuk, mungkin dia seperti marah. Itu yang tadi dikomentarkan Iya. oleh peserta ya, dia merasa pusing katanya. Itu Iya, karena berarti benturan energi. karena benturan energi, karena energi yang sudah ada di sini kan penguasa lokasi, sedangkan dia pendatang. Mbak Citra, ini setelah merasa pusing peserta terus melihat sosok bayangan putih, kata peserta. Tapi kita di sini tidak melihat ya. Kita sama-sama. Itu secara psikologis yang dirasakan atau memang kondisinya sugesti aja? Kalau dikatakan sugesti sendiri, kemungkinan untuk malam hari ini agak diragukan. Karena terus terang lokasi kita malam ini atmosfernya ini sangat tebal dengan aura yang berbeda daripada lokasi sebelumnya. Kayak ada suara perempuan dari pohon. Tunjukin kalau kita ada. ...2010... masih zamannya kakak pelipet. Kayak ada suara sebelah sana. Kayak ada suara. Siapa? Kayak ada suara. Suara perempuan. Sini. Kayak ada suara perempuan dari menjauh dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
fenomena tadi yang juga tertangkap di monitor sempat boom yang ada di lokasi Cinyali itu seperti dipukul ya. Iya. Itu suatu tanda komunikasi dari mereka. Ya, dia kan seperti kalau benda-benda luar angkasa masuk ke bumi itu kan ada benturan yang dibatasi dengan atmosfer, itu pasti ada ledakannya. Nah, itu salah satunya interaksi dari makhluk-makhluk gaib kepada alam kita. Ya baik Pak Waribi, Oke. sepertinya memang malam pertama uji nyali ini sudah selesai. Saya akan menyebut peserta. Mbak Citra, terima Ya, kasih. silakan. Anda sudah berhasil melewati malam pertama di sini. Bisa Anda katakan apa yang sudah Anda alami di malam pertama ini? Banyak banget. Pertama di sini nih, beda banget auranya di sini. Saya mau turun cuman takut Ya, jatuh. di luar dari jangkauan kami. Jadi Selain- setiap lihat sini tuh mukanya kayak ada gimana gitu, kayak ada yang nampar gitu, dingin Setelah lah. Anda melihat ke arah sini, Anda seperti ditampar. Terus tadi kan jatuh itunya mikrofonnya, Itu seperti ada yang jatuh atau seperti ada benturan? seperti ada benturan kayak didobrak gitu. Baiklah, Mas Ari. Kita akan membahas apa yang sudah Anda alami di sini di ruang kontrol nanti. Ya, silakan. Mas Ari, Anda mengatakan di malam pertama mengalami beberapa hal Iya. yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Bisa Anda ceritakan sekarang? Ya ngerasainnya sih kayak ada yang apa sih ya, ada kayak ada yang ngawasin dari pohon yang tadi saya lihat. Terus waktu mau ngeliat ke daerah air sungai itu, rasanya mukanya tuh kayak semutan gitu rasanya. Anda tidak berani lebih jauh untuk lebih merasakan lagi. Mungkin ada energi yang mendekati Anda Iya, kayak ada suara apa ya, benda digesekin kayak gitu lah. di arah bawah atau Di arah atas? bawah, di arah bawah. Ini apa fenomena apa Pak Wariki? Di situ terjadinya benturan energi yang mana energi yang ada di sekitar itu, sekitar gua, kebetulan di sini kan antara mengundang dan menantang dari perasaan itu terjadi suatu reaksi. Ya, yang sedang dialami oleh Mas Arief ini sebenarnya masa transisi dari frekuensi dia yang hitungannya alfa ya menuju ke beta, tapi belum sampai ke beta sebenarnya karena masih ada kondisi defense yang membuat dirinya masih menerka-nerka apa yang sedang terjadi meskipun sebenarnya sudah mulai merasakan dari rangsangan sekitarnya gitu. Jadi ya, seperti ada rangsangan dari audio, dia mendengar suara juga ya, Kayak gebrakan gitu. gebrakan atau suara orang berdahan apa. Nah, kita juga mendengar nih suara keras yang coba di preview ya Mas, yang benturan tadi yang Anda sampai istighfar ya. Iya. Beberapa kali Anda beristighfar itu Kaget ya. rasa takut atau Kaget, nggak takut sih, nggak kaget. Kondisinya pada saat kejadian ini saya lihat itu adalah Mas Arief ini kan lagi maju. Jadi sebenarnya seperti ada energi lain yang sedang mengikuti di belakangnya Pak ya. Iya. Jadi pada saat Mas Pas Arief balik, dia mundur. dia mundur? Di malam kedua ini Mas Arief bisa mengalami hal-hal yang lebih dari malam yang pertama. Iya, pengennya sih kayak gitu, biar Lebih nyata. lebih nyata gitu. Itu memang harus difokuskan ya Pak ya. Iya. Seperti apa Pak? Ya nanti di sini kan ada penunggu-penunggu yang khusus dan dia punya nama. Nah nanti supaya disebut dari salah satu nama penunggu yang di sini. Anda berani melakukan itu? Insya Allah berani.
Siapa Pak nama penunggunya? Itu Kiai Dadungawu. Dadu. Dadungawu. Mas Ari, di malam kedua ini kita akan menaruh beberapa ini ya stimulus seperti ranting dan juga pelepah dari pepohonan yang sudah mengering. Iya. Ini kita juga di sini ingin melihat apakah benda-benda yang kita taruh di lokasi ini dapat bergerak ataupun ya melakukan aktivitasnya di sana. Ini benda mati maksudnya. Biar Anda bisa melihat juga secara nyata. Iya. Baiklah, kalau Anda sudah siap di malam kedua, saya akan mengantar ke lokasi itu. Mas, Anda ditugaskan kembali di malam kedua ini untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Perbekalan Anda sudah disiapkan. Kamera kami juga sudah ditempatkan. Sehingga kami dapat terus memonitor Anda dari kejauhan. Seperti biasa, setelah bunyi gong terdengar, uji nyali ini segera dimulai. Sekali lagi saya ucapkan silakan beruji nyali. Kepalanya udah pasang. Udah ya. Kepalanya udah pasang. Udah ya. Pegang berat. Badan saya udah ngerasa berat ya. Jangan masukin saya. Saya lagi berinteraksi ngobrol dengan kalian. Pak Waribi, Mbak Citra, Iya. ini malam kedua peserta uji nyali kita. Semoga apa yang pesan-pesan dari Pak Waribi ini bisa terjadi nih di malam kedua nih. Seperti pemancingan-pemancingan yang ingin kita lihat di monitor penampakan dari makhluk astral sendiri. Iya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada awal malam kedua, jadi saya sampaikan supaya nanti dipancing secara pelan-pelan dan di situ nanti akan ada interaksi yang jelas. Nah, makanya ini untuk saat sekarang sudah mulai ada perubahan. Kita coba ikuti sebentar. Tapi ya kita ke Mbak Citra. Mbak Citra, secara psikis kan biasanya di malam kedua peserta lebih siap dibanding malam pertama. Lebih siap. Dan itu menimbulkan akhirnya keberanian juga yang lebih ya, aura yang lebih bagus di malam kedua. Kalau untuk masalah aura sih setiap orang tidak akan berubah sampai dalam kondisi transisi tertentu ya. Tapi yang saya rasakan di sini peserta di awal ini dia sudah bilang mulai merasakan hawa yang aneh, atmosfer yang aneh dibandingkan malam sebelumnya. Nah, meskipun kondisi peserta ini sangat tenang, stabil, tapi karena pengaruh dari atmosfer di sekitarnya ini bisa mempengaruhi kondisi fisik juga. Mungkin merasa kepanasan, terus menjadi sesak nafas, apalagi oksigen itu sangat berpengaruh penting untuk kesadaran seseorang. Jika wujud ada di depan saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa coba? Ini audionya agak keras, kenapa nih? Teriak-teriak ya? Sopo sing wani lawan aku rek? Metu kabeh. Itu kenapa ditunda-tunda? Khawatir soalnya kan sudah di pinggiran. Ya, ini batas areanya agak. Itu kenapa ditunda-tunda? Kita jemput aja. Khawatir soalnya kan sudah di pinggiran. Ya, ini batas areanya agak.
bisa diceritakan? Sebetulnya semuanya berawal dari ngara ya, ngara yang ada di Gua Cerme itu ya. Air maksudnya, Iya. air di bawah itu. Iya, kayak ada orang jalan, tek 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 tek, didengerin hilang, terus ada jalan lagi, dengerin hilang lagi. Jadi suaranya itu lebih dari 3 kali kalau saya nggak salah tuh. Terus di depan persis yang sebelumnya itu nggak ada, waktu malam pertama ya, sebelumnya nggak ada. Terus tadi ada kayak ada yang mau manjat gitu loh, kayak ngintip kayak gitu. Terus di pohon itu masih tetap kayak gitu posisinya. mengamati Anda. Nah, posisinya masih di situ. Yang paling banyak itu yang dari yang kemarin itu yang paling banyak itu yang di air paling banyak. Sosoknya Anda tidak melihatnya nih. Enggak. Tapi setelah Anda merasa kesemutan di awal ya, di awal Itu aja. bener-bener apa rasanya pengen pingsan banget gitu loh. Jadi semuanya udah tangan kaku, keringetan semua keluar, terus mukanya itu kayak semutan, pedes banget kan, tapi tak tahan. Jadi Itu juga maksudnya di awal Anda seperti sempoyongan, kita melihat di monitor Anda iya, itu pusing karena ngimbangin loh, kepalanya udah pusing tapi tetap ngimbangin ya, daripada duduk kan diam malah pikiran kosong, jalan. sebetulnya di sana Anda nih mencoba melakukan apa sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang Sebenarnya cuman pengen apa, memancing. Soalnya jujur apa penasaran banget dari dulu tuh, pengen tahu sosoknya tuh kayak apa gitu, makanya pengen memancing tapi secara halus kayak gitu. Tapi malah ya itu nggak Ternyata- muncul, tapi dia nggak nampakin, tapi terus ngepres gitu loh. Tapi mungkin ada yang perlu dinetralisirnya dari kejadian yang dialami oleh Mas hari Ari. Kondisinya sebenarnya makhluk-makhluk astral ini bukan berasal dari yang di dalam gua tersebut, justru dari luar. Kemungkinan dari gua di seberangnya. Ini tadi ada penelusuran. Ya, pada saat penelusuran itu gua badut. Itu terus terang dari Gua Badut ini. Ya, karena dari kalimat yang diucapkan Mas Ari pada saat sedang trans sedang dipapet oleh